Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Evelyn Kurniawati dari kelas 11-4 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep sosial. Yang pertama, kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial sendiri itu adalah kesatuan manusia yang hidup secara berdampingan dan mereka saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Contohnya sendiri itu seperti OSIS, kemudian PKK, kemudian Karang Taruna. Nah, dasar pembentukan itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, itu ada faktor keturunan. Yang kedua, ada kesatuan religius. Yang ketiga, ada kesatuan teritorial atau community. Dan yang terakhir, yang keempat ini, itu ada kesatuan asosiasi atau kepentingan. Kita masuk yang kedua, itu ada pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial sendiri itu dikelompokkan secara ras, agama, suku, dan lain-lainnya. Proses pembentukan sendiri itu ada 3 yang teman-teman. Yang pertama itu adalah kesamaan kepentingan. Yang kedua itu adalah pengaruh latar belakang sosial, dan yang terakhir itu adanya kesamaan keturunan, ras, dan etnis. Nah, contohnya sendiri itu kayak ekskul Rohis di Semarihasta, kemudian ada ekskul Tradens juga, dan yang terakhir itu ada ekskul Smavo, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada tahapan. Nah, yang kita tahapan sendiri itu ada urutannya ya teman-teman. Yang pertama itu tahapannya ada forming. Forming sendiri itu adalah masa pengenalan. Yang kedua itu ada storming. Storming itu adanya perbedaan pendapat antar individu. Yang ketiga ada norming. Norming itu nilai dan norma yang udah disepakati. Yang keempat itu ada performing atau fleksibel, dan yang terakhir itu adjourning. Nah, adjourning itu kalau misal adanya perbedaan pendapat, konflik, kemudian bubar. Nah, bubarnya itu dikarenakan konflik tersebut. Di sini saya ada trik supaya gampang menghafal mengenai tahapan tersebut, yaitu Vostonope. Forming, storming, norming, sama performing sesuai sama urutannya. Kemudian ada kerumunan. Udah kelihatan kan dari namanya tuh kerumunan, yang pastinya lebih dari 1 orang dan tidak memiliki tujuan yang sama. Mengapa demikian? Kita ambil contoh. Misal ada orang tertabrak mobil. Kemudian para warga pun berkumpul karena kepo, ada apa sih? Ada kejadian apa? Nah, warga satu, ia mendokumentasikan kejadian tersebut. Warga satu memanggil ambulan, kemudian yang lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Materi selanjutnya ada yang namanya in group dan on group. Sebelum memasuki materi tersebut, istilah in group dan out group sendiri dikemukakan oleh Summer. Yang pertama itu ada in group. Ia memiliki rasa solidaritas dan kebersamaan atau identitas. Kemudian ia juga menunjukkan bahwa ia tuh bagian dari kelompok tersebut. Seperti itu. Biasanya mereka menggunakan kata kami atau kita, serta memiliki rasa simpati antar anggota. Outgroup adalah sekumpulan individu yang menjadi kelompok dan dianggap berbeda. Biasanya ia menggunakan kata mereka atau kalian dan didasari oleh rasa kebencian dan permusuhan.
Nah, contohnya sendiri itu untuk contoh in group, jadi berkata SMA 8 ia memiliki rasa solidaritas dan identitas serta rasa memiliki dalam karena masuk ke berkata tersebut. Dan yang contoh yang kedua yaitu out group, semisal anak Sahabatansa mau join berkata SMA 8 atau Smawol, tapi tidak diperbolehkan karena sekolahnya juga bukan di SMA 8, bukan bagian dari SMA 8. Pastinya mereka juga punya korlap sendiri. Akhirnya mereka nih membuat sekumpulan kelompok dan didasari oleh rasa kebencian tersebut. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok primer. Nah, kelompok primer sendiri ini mempunyai rasa emosional dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya mereka berinteraksi secara bertatap muka secara langsung. Contohnya seperti nenek, kakak, kemudian teman nongkrong, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini keanggotaannya lebih besar dan tidak harus mengenal satu sama lain. Kemudian ia bersifat sementara dan memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti DPR serta OSIS. Materi selanjutnya ada kelompok formal. Kelompok formal sendiri ini ia bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan yang ingin dicapai. Dan ia bersifat resmi, biasanya diakui oleh hukum yang berlaku, seperti DPR. Kemudian ada kelompok informal. Ia terbentuk secara alami, tidak memiliki struktur dan memiliki kesamaan minat. Contohnya seperti komunitas lari, kemudian komunitas berenang, serta komunitas sepeda. Sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwasanya Ferdinand Tönnies atau sosiolog asal Jerman, ia mengklasifikasikan kelompok sosial itu ada dua, yaitu Gemeinschaft, yaitu paguyuban, dan yang kedua ada Gesellschaft, itu adalah patembayan. Yang pertama ada paguyuban atau Gemeinschaft. Menurut Surjono Sukanto tahun 2007, bahwa anggotanya itu memiliki hubungan yang erat, kemudian memiliki ikatan batin secara alami dan murni. Contohnya seperti arisan dan kerja bakti. Jangan lupa bahwa ia bersifat kekeluargaan. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, intimate, secara menyeluruh dan kekal. Yang kedua ada pribadi dan beberapa orang saja. Dan yang terakhir ada eksklusif, dikhususkan untuk beberapa orang saja. Bentuk-bentuknya tuh ada 3. Yang pertama ada Gemeinschaft by blood, itu secara ikatan darah atau keturunan. Yang kedua itu Gemeinschaft by place, itu ada tempat tinggal. Dan yang terakhir ada Gemeinschaft by mind atau minat. Kemudian ada Gesellschaft atau patembayan. Hubungan ini cenderung bersifat rendah dan lemah. Kemudian antar individu biasanya tidak kenal satu sama lain. Bersifat formal, tidak memiliki emosional atau kekeluargaan. Dan biasanya tuh mereka hasil dari kesepakatan, bukan secara alami.
Kemudian ciri-cirinya ada karakter urban modern, kemudian antar anggota ini mereka mencari yang sepadan, yang terakhir dipimpin oleh otoritas atau hukum yang berlaku. Contohnya seperti partai politik dan perkumpulan para pekerja atau kelompok pekerja seperti itu. Materi selanjutnya ada membership. Membership sendiri itu ia masuk ke dalam kelompok tersebut secara fisik. Dan yang kedua ada reference group. Reference group sendiri ini seperti acuan bagi orang yang bukan kelompok tersebut. Kemudian ia membuat kelompok sendiri, tetapi perilakunya tuh sama kayak yang diacu tadi. Kemudian ada perilaku kolektif. Nah, perilaku kolektif dari kata KPPI, ia tuh artinya secara bersama atau gabungan. Biasanya terbentuk karena spontan. Kemudian ada faktor-faktornya, biasanya tuh adanya perasaan senasib, sepenanggungan, dan stimulasi individu dalam kelompok tersebut. Nah, contoh-contohnya tuh seperti demo, kemudian kerumunan, nonton konser, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya itu adalah dinamika kelompok sosial. Nah, dinamika sendiri itu adalah semangat dari suatu kelompok. Kemudian dinamika kelompok sosial sendiri itu adalah perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Faktor-faktornya ada internal dan eksternal. Nah, berdampak pada struktur, norma, kepemimpinan, dan tujuan. Nah, unsur-unsurnya itu ada 4. Yang pertama itu ada pemimpin, kemudian organisasi, yang ketiga ada jaringan sosial, dan yang terakhir ada konformitas. Yang pertama, pemimpin atau kepemimpinan, yaitu menghadirkan salah satu individu yang mampu menjadi pemimpin. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada otoriter, biasanya sikapnya tuh disiplin dan tegas. Kemudian yang kedua ada demokratis, mendengarkan suara rakyat dan adil. Dan yang terakhir itu ada laissez-faire atau malas dalam menjadi pemimpin, seperti itu. Kemudian ada organisasi. Organisasi sendiri cenderung ke sekunder dan biasanya tuh ia profesional dan masuk ke birokrasi. Nah, birokrasi ini kayak wewenang yang berlaku sama pembagian kerjanya itu juga jelas. Yang ketiga itu ada jaringan sosial. Jaringan sosial tuh kayak interaksi yang biasa orang zaman dulu itu beralih ke virtual seperti WhatsApp, kemudian bisa lewat IG, kemudian bisa juga lewat TikTok, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Kemudian ada konformitas. Nah, konformitas itu proses mempertahankan terbentuknya nilai dan norma agar ia diterima di suatu lingkungan gitu ya. Dia tuh harus beradaptasi dengan kelompok tersebut. Beradaptasinya bisa dari sikapnya, sikap dari kelompok tersebut, dan masih banyak lagi. Tapi di kondisi tertentu, individu ini juga bisa mempertahankan pandangan pribadinya serta menentang sikap dari kelompok tersebut. Baik, itu semua mengenai konsep-konsep sosial. Bila saya ada salah kata atau kalimat dalam berucap, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.